dan Ciko kembali berpandangan. Mereka benar-benar tak mengerti apa maksud ucapan Pak Husin. Pak Husin mempersilahkan Yuda dan Ciko duduk di kursi anyaman bambu yang ada di ruangan tersebut. Pak Husin lalu meminta Ciko untuk menceritakan semua permasalahan yang sedang dihadapinya. Selesai mendengarnya, Pak Husin berkata, jika akan lebih baik mereka mendatangi tempat di mana sumber masalah itu. Tapi, di mana tempat itu, Pak? Tanya Ciko. Pak Husin tertawa dengan nada sedikit mengejek. Kau bertanya lagi di mana? Bukankah sudah jelas? Rumah kosong yang kau datangi bersama cewekmu itulah akar masalahnya. Sudah, kapan kau ada waktu? Kita datangi rumah itu bersama-sama. Dengan catatan, kau harus bawa pacarmu juga, ucap Pak Husin sambil menekan puntung rokoknya di asbak yang ada di atas meja. Baik Pak, hari Minggu nanti saya ada waktu, ucap Ciko. Pak Husin manggut-manggut. Dan tibalah hari Minggu yang ditunggu-tunggu. Ciko, Renata, Bu Heni, dan Pak Husin mendatangi rumah kosong yang pernah disinggahi Ciko dan Renata ketika mereka berteduh selepas pulang dari pantai karena kehujanan. Ketika mereka sampai di area rumah kosong itu, Ciko memperhatikan raut wajah Renata terlihat gusar. Seakan-akan ia takut jika rahasia besarnya akan segera terbongkar. Pak Husin meminta semua orang masuk ke dalam. Udara pengap bercampur debu langsung menyergap hidung mereka. Pak Husin memberi kode melalui tatapan matanya pada Ciko dan Bu Heni. Dan dengan gerakan cepat, Ciko dan Bu Heni memegangi kedua tangan Renata yang terkesiap kaget dengan perlakuan tersebut. Apa-apaan ini? Lepaskan, teriaknya sambil menggeliat, berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan Ciko dan Bu Heni. Tapi baik Ciko maupun Bu Heni tidak melepaskan genggaman mereka. Pak Husin mendekati Renata dan bertanya dengan nada marah. Keluarlah, ini bukan tubuhmu. Wajah Renata mendadak berubah dengan seringai mengerikan terukir di wajahnya. Lalu Renata berkata dengan suara yang tidak dikenali Ciko maupun Bu Heni. Ini memang bukan tubuhku, tapi dia. Renata memalingkan wajahnya ke arah Ciko. Dia milikku, ucap Renata, dan diiringi ketawa nyaring memekakkan telinga. Bu Heni yang berurai air mata nyaris pingsan. Tapi Pak Husin memintanya untuk tetap kuat jika dia ingin Renata kembali. Lalu terdengar suara ketukan dari salah satu pintu kamar yang ada di ruangan tersebut. Ketukan itu sangat keras
seolah-olah seseorang di dalam sana sedang ingin mendobraknya. "Di situ dia," ucap Pak Husin ketika ia melihat arah sumber ketukan itu. Pak Husin berjalan menuju salah satu kamar. "Jangan!" Renata berteriak nyaring sambil menggelengkan kepala kuat-kuat. Dengan masih memberontak, ia ingin melepaskan diri dari genggaman tangan Ciko dan Bu Heni. Pak Husin tersenyum sinis. Lalu beliau berkata, "Dasar, sudah jadi arwah pun kau masih juga berbuat jahat. Pergilah, jangan ganggu mereka. Di sini bukan duniamu." Lalu Pak Husin Qomat Kamit membaca mantra yang tidak dimengerti baik Ciko maupun Bu Heni. Di saat yang sama, Renata terus berteriak, meminta Pak Husin berhenti. Tapi Pak Husin tidak mengindahkannya. Yang terjadi selanjutnya, Pak Husin dengan gerakan cepat membuka pintu salah satu kamar, dan cahaya terang menyilaukan menerpa mereka semua, diiringi suara teriakan Renata yang menggelegar memenuhi seisi ruangan. Cahaya tersebut langsung masuk ke tubuh Renata, dan begitu cahaya itu menghilang, Pak Husin langsung menutup kembali pintu kamar itu. Begitu pintu menutup, ketukan keras kembali terdengar. "Diamlah," bentak Pak Husin di depan pintu kamar tersebut. Ciko dan Bu Heni mengercapkan mata. Kejadiannya begitu cepat, sehingga mereka berdua nyaris tak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi begitu melihat putrinya tergeletak pingsan di lantai yang berdebu, membuat tangis Bu Heni pecah seketika. "Rena, anakku," ujarnya lalu memeluk tubuh putrinya sambil terisak-isak. "Sebenarnya apa yang terjadi, Pak?" tanya Ciko. Pak Husin menghampiri mereka dan berkata, "Nanti saja ceritanya. Sekarang lebih baik kita tinggalkan tempat ini." Ciko mengangkat tubuh pingsan Renata. Lalu bersama-sama mereka meninggalkan rumah terkutuk itu. Selama perjalanan, Pak Husin pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dahulu di rumah kosong itu pernah terjadi tragedi mengerikan, di mana ditemukan 3 mayat muda-mudi yang terdiri dari 2 orang wanita dan seorang pria. Mayat-mayat itu terbujur kaku tepat di kamar arah ketukan tersebut. Dahulu, sekitar 30 tahun lalu, ada 3 orang yang menjalin persahabatan, 2 wanita dan seorang pria. Pak Husin berkata, "Aku tidak tahu nama mereka, tapi kita anggap saja namanya Desi, Nina, dan si pria kita sebut saja namanya Akbar. Mereka bertiga bersahabat sangat baik. Tapi yang tidak disadari Akbar, ternyata Nina menyimpan perasaan suka padanya.
Perasaan suka itu lama-lama berubah menjadi obsesi yang tak tertahankan. Suatu ketika, Nina melihat Akbar dan Desi sedang berdiri di sudut kampus. Nina penasaran apa yang sedang mereka bicarakan, sehingga secara diam-diam ia mengupik pembicaraan mereka. Ternyata Akbar ingin mengajak Desi pergi ke pantai. Ketika Desi bertanya apa mereka akan mengikut sertakan Nina, Akbar dengan tegas menolak. Akbar berkata, jika ada sesuatu yang ingin dikatakannya, dan hal itu tidak perlu melibatkan Nina. Nina yang mendengar itu langsung bisa merasakan api cemburu sedang membakar dirinya. Tapi di saat itu ia mencoba menahannya dan memutuskan ia akan mengikuti mereka ke pantai juga. Hari itu pun tiba. Nina sudah bak seorang detektif. Ia mengikuti diam-diam Desi dan Akbar. Dan ternyata memang benar, mereka pergi ke pantai. Dengan sabar, Nina mengawasi gerak-gerik mereka berdua. Tak berapa lama kemudian, mereka berdua meninggalkan pantai, dengan Nina yang mengikuti diam-diam dari belakang. Kejadiannya persis sama seperti yang dialami Ciko dan Renata. Hujan deras tiba-tiba mengguyur mereka. Dan mau tak mau, mereka mencari tempat untuk berteduh. Dan di rumah kosong itulah mereka berteduh. Naasnya buat Nina, ia tak dapat masuk ke dalam. Karena jika ia lakukan, maka ketahuanlah jika ia sedari tadi membuntuti mereka berdua. Yang bisa dilakukan Nina hanya berdiam diri di samping rumah, sambil berusaha menahan rasa dingin air hujan yang menerpa tubuhnya. Dan sayup-sayup ia bisa mendengar Akbar berkata, "Aku mencintaimu, Desi." Nina terpaku di tempatnya. Ia berusaha mencerna apa yang baru saja didengarnya. Ia bahkan tidak bisa lagi merasakan dinginnya air hujan yang menerpa tubuhnya. Akbar menyukai Desi. Tidak, Nina menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia berusaha menahan teriakan yang nyaris keluar dari bibirnya. Sambil menutup mulutnya, Nina menangis sesungguhnya. Dan kalimat yang didengarnya berikutnya adalah, "Aku juga mencintaimu." Kalimat itu meluncur indah dari bibir Desi, membuat tangisan Nina terhenti. Ia merasa petir telah menyambarnya. Nina berjalan pelan dan berusaha mengintip apa yang sedang dilakukan Akbar dan Desi dari balik kaca jendela yang sudah pecah. Dan ia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Akbar dan Desi berpelukan sambil tertawa bahagia. Darah Nina menggelegak. Kesabarannya habis. Ia meraih sebuah batu berukuran besar, mengangkatnya, lalu dengan amarahnya
Nina memasuki rumah. Lalu secepat kilat ia menghantamkan batu itu sekuat tenaga ke kepala Akbar, yang langsung membuat Akbar tersungkur bersimbah darah. Desi terkejut dengan pemandangan di depan matanya. Begitu melihat Akbar yang bersimbah darah, Desi menjerit sekuat tenaga. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya pada Nina. Tapi Nina yang sudah gelap mata tidak mempedulikan teriakan Desi, dan malah melakukan hal yang sama persis pada Desi. Sehingga Desi pun bernasib sama dengan Akbar. Mereka berdua terbujur dengan darah berhamburan memenuhi lantai. Mereka berdua pun akhirnya meregang nyawa. Beberapa saat Nina cuma berdiri mematung, menatap kedua jasad sahabatnya itu. Tak lama, ia pun tiba-tiba tersadar akan perbuatannya yang keji. Nina menangis sejadi-jadinya. Akhirnya, Nina yang kebingungan meraih sebuah kepingan kaca yang berasal dari pecahan kaca jendela, dan sekuat tenaga mengiriskannya ke pergelangan tangannya. Darah pun berhamburan keluar dari tangannya. Nina menghilangkan nyawanya sendiri karena tak siap bertanggung jawab akan perbuatannya terhadap Akbar dan Desi. Pak Husin memalingkan wajahnya menatap Ciko. Lalu beliau berkata, "Dan kau tahu, Akbar sangat mirip denganmu." Mata Ciko membeliak kaget. Pak Husin tersenyum, lalu kembali berkata, "Entah arwah Akbar bereinkarnasi atau tidak, tapi yang jelas kalian berdua sangat mirip. Dan mungkin karena kemiripan itulah yang membuat arwah Nina bangkit dan ingin memilikimu, walaupun ia harus meminjam tubuh Renata. Rasa cintanya yang tak berbalas membuat ia menjadi arwah penasaran. Jadi, apakah ia bisa kembali lagi, Pak? Saya takut ia akan kembali merasuki Renata," ujar Ciko cemas. "Selagi kalian menghindari rumah kosong itu, insya Allah ia tak akan kembali," ucap Pak Husin meyakinkan sambil menepuk-nepuk bahu Ciko. Ketika Renata tersadar dari pingsannya, ia langsung memeluk Ibu Heni kuat-kuat. Sambil terisak, Renata mengungkapkan perasaan takutnya ketika jiwanya terperangkap di rumah kosong itu. Ciko mengelus rambut Renata dan berkata, "Semua sudah berakhir, Rena. Dia sudah kembali ke asalnya. Yang penting, kita jangan pernah kembali ke rumah itu." Sejak kejadian itu, baik Renata maupun Ciko tidak pernah lagi mengunjungi pantai di mana mereka harus melewati rumah kosong itu. Mereka memilih mengunjungi pantai yang lain saja. Tak lama kemudian, Renata dan Ciko memutuskan meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Mereka berharap pernikahan itu
akan langgeng tanpa adanya gangguan dari entitas lain.